Dari batu lemparan ke peluru supersonik, manusia butuh ribuan tahun untuk menyempurnakan cara terbaik melumpuhkan musuh dari jarak jauh. Kamu pikir senjata api itu diciptakan oleh orang Amerika? Atau mungkin orang Eropa? Salah total. Yang paling mengejutkan, senjata api pertama di dunia lahir dari dapur masak, bukan dari bengkel senjata. Dan selama lebih dari 600 tahun setelah itu, manusia terus mengubahnya. Bukan hanya untuk berperang, tapi juga untuk mengubah siapa yang berkuasa di dunia ini. Di video ini, kita akan menelusuri rangkaian lompatan besar yang mengubah senjata api dari tabung bambu primitif jadi mesin tempur presisi tinggi yang bisa membidik target dari 2 kilometer jauhnya. 850 Masehi. Lahirnya Mesiu. Bayangkan kamu sedang masak ramuan obat, tapi tiba-tiba dapurmu meledak. Tapi yang mengejutkan, kamu malah senang. Karena dari kecelakaan itulah dunia berubah selamanya. Di era dinasti Tang, sekitar tahun 850 Masehi, para alkemis China lagi sibuk mencari ramuan keabadian. Mereka mencampur belerong, arang kayu, dan kalium nitrat, yang biasa mereka sebut garam batu. Tapi ketika campuran itu kena panas, boom, meledak, terbakar dengan api yang tidak bisa dipadamkan air. Alih-alih jadi ramuan hidup abadi, mereka malah menemukan sesuatu yang jauh lebih powerful, mesiu, bahan bakar perang yang akan mendominasi planet ini selama ribuan tahun ke depan. Awalnya dipakai untuk kembang api dan ritual, tapi para pejuang Tang segera sadar, api yang bisa dilempar itu jauh lebih berguna dari panah biasa. Mesiu tidak ditemukan oleh ilmuwan militer, tapi oleh alkemis yang sedang mencari cara untuk hidup selamanya. Tapi mesiu itu belum cukup. Manusia perlu wadah yang bisa mengarahkan ledakannya. Dan yang menciptakannya pertama kali, bukan yang kamu duga. Abad ke-11, senjata api pertama bukan dari barat. Kamu tahu senjata api pertama di dunia bentuknya seperti apa? Bukan pistol, bukan senapan, tapi tabung bambu yang diisi mesiu dan pecahan logau dan dinyalakan pakai sumbu. Sekitar abad ke-11, orang Cina mengambil langkah berikutnya. Mereka memasukkan mesiu ke dalam tabung pertama dari bambu, lalu dari logam, dan menciptakan fire lance, tombak api. Cara kerjanya sederhana, tapi sangat efektif. Sumbu dinyalakan, mesiu madak, dan semua yang ada di dalam tabung, pecahan batu, logam, bahkan tanah liat terlempar keluar dengan kecepatan tinggi. Ini bukan senjata presisi, ini senjata teror. Satu tembakan bisa melumpuhkan beberapa orang sekaligus. Senjata api pertama yang digunakan dalam perang adalah huochong dari Cina pada abad ke-13, sebuah meriam tangan dari perunggu yang ditemukan di Sungai Heilongjiang. Usianya lebih dari 700 tahun dan masih dalam kondisi sangat baik saat ditemukan pada 1970. Tapi senjata tabung ini punya satu masalah besar, tidak akurat, lambat isi ulangnya, dan berbahaya bagi penggunanya sendiri. Eropa yang mengambilnya justru yang berhasil memecahkan semua masalah itu. Tahun 1575, satu taktik yang mengakhiri era samurai selamanya. Selama ratusan tahun, kesatria lapis baja adalah raja medan perang. Pedang, perisai, latihan bertahun-tahun. Tapi satu prajurit muda tanpa pengalaman tempur bisa mengalahkan kesatria terbaik hanya dengan menarik pelatuk. Arkebus muncul di Eropa sekitar abad ke-15. Berbeda dari senjata Cina sebelumnya, ini punya laras panjang yang membuat proyektil lebih terarah dan sistem pemicu yang lebih aman. Artinya, siapapun, petani, pedagang, anak muda bisa dilatih menggunakannya dalam hitungan hari, sedangkan kesatria butuh bertahun-tahun berlatih. Ini bukan sekedar evolusi senjata, ini revolusi sosial. Ketika arkebus berkembang menjadi musket di abad ke-16, tentara profesional mulai menggantikan kesatria aristokrat. Perang tidak lagi soal siapa yang paling terlatih, tapi siapa yang punya lebih banyak senjata dan amunisi. Dan hal ini mengubah struktur kekuasaan di seluruh Eropa. Di pertempuran Nagashino tahun 1575 di Jepang, Oda Nobunaga menggunakan 3.000 musket dalam formasi bergiliran, pertama kalinya dalam sejarah dunia. Taktik ini menghancurkan pasukan kavaleri elit yang dianggap tak terkalahkan. Musket mengakhiri era samurai hanya dalam satu pertempuran. Arkebus bukan hanya senjata, benda ini adalah equalizer sosial yang merombak hierarki feodal. Musket sudah lebih maju, tapi satu masalah kritis tetap ada. Mengisi peluru butuh waktu hampir 1 menit. Dalam 1 menit di medan perang, nyawa bisa melayang ratusan kali. Seseorang harus memecahkan masalah ini. Tahun 1836, anak bosan di kapal yang mengubah sejarah senjata api. Seorang anak 16 tahun naik kapal dagang, bosan, dan mulai mengukir sepotong kayu. Dari ukiran iseng itulah lahir salah satu senjata paling ikonik dalam sejarah manusia. Samuel Colt di usia 16 tahun berlayar ke Kalkuta dan mengamati sistem roda kemudi kapal. Bagaimana silindernya bisa berputar dan mengunci di posisi yang tepat. Ia punya satu pertanyaan yang mengubah segalanya. Kenapa senjata tidak bisa bekerja seperti ini? Bertahun-tahun kemudian, ia mematenkan revolver, senjata yang bisa menembak 6 kali berturut-turut tanpa perlu mengisi ulang.
Kecepatan tembak meningkat hampir 10 kali lipat dari musket biasa. Colt Revolver tidak hanya mengubah cara berperang, tapi juga cara orang mempertahankan diri. Di Amerika yang sedang berkembang, senjata ini jadi simbol kebebasan dan kesetaraan. Ada ungkapan terkenal saat itu, Tuhan menciptakan manusia, Samuel Colt menyetarakannya. Colt hampir bangkrut, tapi Perang Meksiko-Amerika tahun 1846 menyelamatkan bisnisnya. Militer Amerika Serikat memesan ribuan unit. Dan dari titik itu, Colt Company menjadi salah satu produsen senjata terbesar di dunia. Satu perang mengubah nasib satu perusahaan dan satu industri. Revolver 6 peluru sudah revolusioner, tapi dunia sedang menuju perang terbesar dalam sejarah manusia, dan 6 peluru tidak akan pernah cukup. Era senjata otomatis dimulai dari kebutuhan yang sangat mendesak. AK-47, 100 juta unit, desainnya tidak pernah berubah sejak 1947. Satu jenis senjata ini menjatuhkan lebih banyak korban dari semua senjata lain dalam Perang Dunia I. Bukan bom, bukan gas berbahaya, tapi sebuah kotak logam yang bisa menembak 600 peluru per menit tanpa henti. Hiram Maxim, seorang Amerika yang pindah ke Inggris, punya ide liar. Kenapa tidak pakai energi mundur senjata untuk mengisi peluru berikutnya secara otomatis? Tahun 1884, Maxim Gun lahir, senjata otomatis pertama di dunia yang benar-benar praktikal. Satu orang bisa menggantikan 100 prajurit musket. Dampaknya di medan perang Dunia I, mengerikan. Di pertempuran Somme tahun 1916, tentara Inggris kehilangan 57.470 prajurit hanya dalam satu hari, sebagian besar karena senapan mesin. Tapi perang juga mendorong inovasi balik, tank, pesawat, dan akhirnya AK-47 dari Uni Soviet yang dirancang bukan untuk presisi, tapi untuk keandalan di kondisi paling ekstrim sekalipun. AK-47 adalah senjata yang paling banyak diproduksi dalam sejarah manusia, lebih dari 100 juta unit. Artinya, ada lebih banyak AK-47 di dunia daripada penduduk Jerman, Prancis, dan Italia digabung. Dan desainnya hampir tidak berubah sejak 1947. Yang menarik, senjata paling populer di dunia bukan yang paling canggih, tapi yang paling sederhana dan paling handal. Senapan mesin sudah mengubah perang, tapi dunia modern butuh sesuatu yang lebih dari sekedar kecepatan tembak. Mereka butuh presisi yang bisa melumpuhkan target tanpa dilihat dari jarak yang tidak terbayangkan sebelumnya. Era AI, senjata modern menembak lebih cerdas dari penggunanya. Sekarang ada senjata yang bisa membidik target seuturan kepala manusia dari jarak 2 km, tanpa melihat targetnya secara langsung, bahkan dari ruangan ber-AC di negara yang berbeda. Era modern membawa 3 lompatan besar yang mengubah definisi senjata api secara fundamental. Pertama, presisi ekstrim. Senapan sniper modern seperti Barrett M82 bisa menembak akurat hingga 1.800 meter. Pelurunya terbang 3 kali kecepatan suara dan mencapai target sebelum suara tembakannya terdengar. Kedua, elektronik dan optik cerdas. Senapan modern dilengkapi komputer balistik, sensor angin, bahkan AI yang menghitung koreksi tembakan secara real-time. Ini bukan lagi tentang keterampilan manusia saja, tapi tentang teknologi yang melengkapi manusia. Ketiga, drone bersenjata. Senjata sudah tidak harus dipegang manusia. UAV bersenjata seperti Predator dan Reaper bisa menghantam target dari ketinggian 8.000 meter, dikendalikan operator yang duduk ribuan kilometer jauhnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi seberapa jauh jangkauannya, tapi siapa yang memutuskan kapan senjata ini dinyalakan. Ada senapan bernama Tracking Point Exact System yang dilengkapi AI. Dia tidak akan menembak kecuali kamu mengunci target dengan benar. Bahkan senjata modern pun sudah punya sistem yang lebih selektif dari manusia. Teknologi sudah mulai mendefinisikan ulang apa artinya menarik pelatuk. Evolusi senjata api sebenarnya adalah cermin dari evolusi manusia sendiri. Dari insting bertahan hidup, ke ambisi kekuasaan, ke pertanyaan etika yang belum terjawab sampai hari ini. Siapa yang mengontrol teknologi, itulah yang mengontrol dunia. Dari dapur alkemis China yang meledak secara tidak sengaja, hingga drone bersenjata yang dikendalikan lewat satelit dari benua berbeda. Senjata api berevolusi bukan karena manusia ingin berperang, tapi karena manusia selalu mencari cara untuk bertahan hidup, melindungi yang mereka cintai, dan kadang menguasai yang lain. Setiap lompatan teknologi dalam video ini bukan hanya soal senjata, tapi soal bagaimana satu ide kecil bisa mengubah seluruh tatanan dunia. Dan mungkin pertanyaan terpenting bukan seberapa canggih senjata berikutnya, tapi apakah kita sudah cukup bijak untuk memegangnya? Evolusi teknologi tidak pernah berhenti. Pertanyaannya, apakah kebijaksanaan manusia berkembang secepat itu juga?